Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Birol dan Kusuma, mahasiswa S1 Hukum Digitek University dengan NIM 301250616. Pernah terjadi sebuah kasus sederhana tapi penuh pelajaran. Seorang insinyur senior mempresentasikan hasil kerja timnya kepada wakil presiden divisi pengembangan produk. Mereka bekerja keras berbulan-bulan, tapi setelah presentasi selesai, sang presiden hanya berkata dengan nada sarkas, "Berapa lama kamu lulus kuliah? Spesifikasi ini gak bermutu." Cir, sakit hati lah, gila. Kalimat itu bukan cuma kritik, tapi meruntuhkan motivasi. Si insinyur langsung drop, timnya ikut terpukul, dan 2 minggu kemudian dia bahkan ingin resign. Saking sakit hatinya, dia itu sampai berpikiran untuk resign. Nah, inilah momen dimana teori kecerdasan emosional ala Daniel Goleman bisa dibaca jelas, seperti tulisan besar di dinding. Pertama, ada yang namanya self-awareness. Wakil presiden gagal total. Ia tidak sadar bahwa posisinya memberi bobot besar pada setiap ucapannya. Menurut Goleman, pemimpin yang kurang kesadaran diri akan mengirim sinyal emosional negatif tanpa sadar, dan itu bisa merusak moral tim. Kedua, self-regulation. Komentarnya impulsif, tidak terarah, dan tidak mempertimbangkan situasi. Goleman bilang, orang yang tidak bisa mengatur emosinya akan cenderung meledakkan kritik dalam bentuk yang destruktif, bukan konstruktif. Ketiga, empati. Ini titik terlemah. Pemimpin yang punya empati seharusnya melihat jerih payah tim, paham sensitif momen presentasi, dan memilih kata yang membangun. Goleman menekankan bahwa empati adalah fondasi kepemimpinan. Tanpa itu, organisasi mudah menjadi toksik. Keempat, ada yang namanya motivation. Tujuan kritik adalah untuk memperbaiki kualitas, tapi karena disampaikan tanpa kecerdasan emosional, motivasi tim justru mati. Goleman menyebut motivasi sebagai kemampuan menjaga semangat jangka panjang, bukan sekedar mengomentari kesalahan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu social skills. Komentar itu merusak hubungan kerja. Dalam kerangka Goleman, pemimpin harus mampu menyampaikan umpan balik dengan cara yang tidak menutup pintu komunikasi. Sang wakil presiden gagal menjaga jembatan itu. Di sisi lain, si insinyur menunjukkan kecerdasan emosional yang lebih matang. Dia sadar emosinya, mengendalikan diri, dan akhirnya menghadap dengan tenang sambil bertanya, apa maksud Bapak sebenarnya? Pertanyaan ini adalah contoh social skills yang matang, dibungkus self-regulation dan motivasi untuk memperbaiki keadaan. Dan ternyata wakil presiden itu kaget. Ia tidak sadar bahwa ia telah melukai bawahannya. Barulah ia meminta maaf dan membuktikan bahwa banyak konflik di tempat kerja terjadi bukan karena niat buruk, tapi karena minimnya kecerdasan emosional. Intinya, dari kacamata Goleman, pemimpin yang tidak sadar diri, tidak berempati dan tidak mengontrol emosi berpotensi menghancurkan timnya. Pemimpin yang paham kecerdasan emosional akan tahu bahwa kritik harus membangun, bukan melukai. Dan kadang bawahanlah yang justru lebih matang emosinya daripada atasan. Kecerdasan emosional bukan kemampuan lembek. Ia adalah fondasi kepemimpinan yang efektif. Dan kalau saya jadi wakil presidennya, saya akan lebih menjaga akan ucapan saya yang menimbang posisi saya yang cukup terpandang dan mengingat penafsiran manusia akan kata-kata kita seringkali berbeda dengan tujuan awal kita. Dan jika saya jadi wakil presidennya, saya akan lebih jujur. Jika bagus saya apresiasi, jika jelek maka saya kritik dengan tujuan tetap membangun. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Berwali dan Kusuma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.